Pada 2 kali pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari sikap yang harus kita lakukan terhadap para sahabat. Apa dan bagaimana sikap kita? Bagaimana sikap kita kepada para sahabat? Iya, yang pertama menjaga hati kita dan lidah kita terhadap mereka. Menjaga hati kita, jangan sampai dengki, jangan sampai sakit hati, jangan sampai membenci, ya, berprasangka buruk. Menjaga lidah kita, jangan sampai mencaci makinya, menuduhnya bermacam-macam, mengkafirkannya. Kemudian menebarkan kebaikan-kebaikan mereka. Kebaikan Abu Bakar, kebaikan Umar, kebaikan Utsman, kebaikan Ali, dan para sahabat lain. Menahan diri kita dari menyebutkan keburukan-keburukan mereka, aib-aib mereka. Atau menahan diri kita dan juga menahan diri kita dari perbedaan, perselisihan yang terjadi antara mereka. Jangan ikut campur. Kemudian kita meyakini bahwa orang-orang yang telah mengikuti perang Badar, Allah telah melihat isi hati mereka dan Allah telah mengampuni mereka. Begitu juga para sahabat yang telah ikut baiat di Hudaybiyah, Baiatur Ridwan. Kita meyakini bahwa mereka itu adalah orang manusia yang terbaik dari umat ini. Apa yang telah mereka korbankan tidak bisa dibandingkan dengan berapapun yang kita korbankan. Sehingga kalau seandainya di antara kita ada yang berkorban, berinfak untuk perjuangan Islam, emas sebesar gunung Uhud, nilainya tidak akan sampai kepada segenggam, separuh mud. Ini mud tidak sampai kepada satu tangan atau genggam dari apa yang telah mereka korbankan. Begitu juga kita menghormati Ahlul Bait. Termasuk Ahlul Bait adalah istri-istri Nabi. Mereka telah setia mendampingi Rasulullah SAW. Tidak akan mungkin Nabi beristrikan orang-orang bejat dan itu dibiarkan oleh Allah. Tidak akan mungkin. Lalu kita mengambil sikap berlepas diri dari setiap orang yang hatinya dan lidahnya terdapat kejelekan terhadap mereka. Hatinya yang hasad kepada mereka, lidahnya yang kotor kepada mereka, yang mencaci maki mereka. Kita berlepas diri. Karena sikap itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Yakni sikap mana? Yang mencela, yang bersikap buruk kepada para sahabat. Lalu
Para sahabat banyak. Siapa para sahabat yang lebih afdal secara global? Apakah keutamaan mereka itu dari awal sampai akhir sama? Atau ada yang lebih utama, ada yang di bawah dari itu? Jawabannya keutamaan mereka bertingkat-tingkat. Keutamaan ini bertingkat-tingkat mengikuti karakter yang mereka miliki, sifat yang mereka miliki. Maka ulama memberikan tingkatan-tingkatan para sahabat yang paling afdal adalah as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin. Orang-orang yang pertama, orang-orang yang terdahulu dan yang pertama masuk Islam dari orang muhajirin. Kemudian Ansar. Ya, as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin, muhajirin dulu, wal ansar, orang-orang yang pertama-pertama dari Ansar, pengikut bai'ah Aqabatul Ula, Aqabah Tsaniyah. Itu yang terdahulu dan pertama. Setelah mereka, tentu para sahabat dari muhajirin, mereka hijrah ke Madinah. Orang Ansar yang menerima mereka yang pertama. Kemudian Ahlul Badr, yang jumlahnya berapa? 314 kurang lebih. Mereka lebih afdal daripada yang lain. Setelah itu orang-orang yang ikut perang Uhud. Kemudian orang-orang yang ikut Bai'atur Ridwan. Mana Bai'atur Ridwan ini? Di mana? Bai'ah Ridwan ini di mana? Hudaybiyah. Bai'ah di bawah pohon namanya, Bai'ah Ridwan. Kemudian faman ba'dahum, orang-orang setelah mereka. Kemudian man anfaqa min qablil fathi, orang-orang yang masuk Islam sebelum ditaklukkannya kota Mekah. Dia berinfak, wa qatal, dia berperang. Ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu. Mereka yang masuk Islam sebelum ditaklukkan kota Mekah, mereka berinfak, berkorban, berperang, lebih afdal, lebih tinggi derajatnya, lebih agung derajatnya daripada orang-orang yang berinfak dan berperang setelah itu. Wa kullan wa'adallahul husna. Masing-masing mereka Allah janjikan kebaikan, yakni surga. Jadi secara umum kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tingkatan-tingkatan keutamaan sahabat. Yang pertama,
orang-orang yang pertama dan utama atau pertama kali, yang awal dari orang Muhajirin, kemudian Ansar, kemudian yang ikut perang Badar, kemudian perang Uhud, kemudian Bai'atul Ridwan, kemudian yang setelah dari mereka, kemudian orang-orang yang berinfak dan berperang sebelum ditaklukkan kota Mekah, setelah itu setelah kota Mekah. Secara umum para sahabat adalah orang yang terbaik dari umat Nabi Muhammad SAW. Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia generasiku, kata Nabi. Siapa sahabat? Siapa yang tahu siapa sahabat? Yang dikatakan dengan sahabat itu siapa? Man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dzalik. Harus tahu kita kaidahnya. Siapa yang berjumpa dengan Nabi Ada lagi ulama mengatakan siapa yang melihat Nabi, ketika itu dia beriman dengan Nabi dan meninggal di atas keimanan. Kalau dia berjumpa dengan Nabi tidak beriman dengan Nabi, dia tidak sahabat. Kata-kata beriman dengan Nabi mengeluarkan orang-orang munafikin. Abdullah bin Ubay bin Salul dan pengikut-pengikutnya, orang-orang munafikin, dikeluarkan dari definisi sahabat. Mereka bukan sahabat. Tapi muncul satu pertanyaan. Apa pertanyaannya? Ketika para sahabat pengen Nabi SAW mengambil sikap tegas kepada orang munafikin untuk diperangi, Nabi tidak mau. Nabi memberikan alasan supaya orang Arab tidak mengatakan Muhammad memerangi atau membunuh sahabat-sahabatnya. Berarti orang munafikin juga termasuk sahabat. Nah, gimana solusinya? Sahabat yang dikatakan oleh Nabi di sini dari sisi bahasa. Sahabat dari sisi bahasa yang menemani, teman. Itu dari sisi bahasa. Orang yang bersama kita itu sahabat secara bahasa. Secara syar'i tidak. Secara syar'i itu yang dikatakan dengan sahabat sehingga dia mendapatkan keutamaan-keutamaan adalah setiap orang yang berjumpa dengan Nabi, beriman kepada Nabi dan meninggal di atas keimanan. Orang munafikin dia benci dengan Nabi. Dia tidak beriman dengan Nabi. Dia tampakkan keimanan, dia sembunyikan kekafiran. Maka mereka bukan sahabat. Ini harus kita ketahui definisi seperti ini. Secara umum Nabi SAW mengatakan manusia yang sebaik-baik manusia adalah qarni, generasiku. Siapa yang mereka? Sahabat Nabi SAW. Siapa sahabat Nabi? Orang-orang yang berjumpa dengan Nabi, beriman dengan Nabi ketika berjumpa.
kemudian dia meninggal di atas keimanan itu. Maka ulama melihat rekomendasi Allah Subhanahu wa taala tentang para sahabat dan rekomendasi Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, malah Nabi melarang kita untuk mencela mereka. Maka ulama mengatakan bahwa para sahabat semuanya itu adalah udul. Apa artinya udul? Terpercaya. Mereka tidak akan mungkin berbohong atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika pembahasan hadis untuk meng-cross check kevalidan terhadap hadis itu, diceklah melalui sanadnya, rantai orang, siapa yang membawa hadis ini, dari si A, dari si B, dari si C, dari si, dilihat rantainya. Rantai ini satu persatu diperiksa. Ini orang yang terpercaya atau tidak. Ini dia berjumpa dengan sebelumnya atau tidak. Sampai seterusnya. Sampai kepada tabi'in. Sampai para sahabat. Tidak perlu dicek lagi. Sahabat ini terpercaya atau tidak. Enggak perlu. Hanya para tabi'in ke bawah. Para sahabat tidak perlu lagi ada penilaian sahabat ini thiqah misalkan. Enggak. Karena dia sudah dinilai secara umum mereka adalah udul, yakni terpercaya. Agama mereka adil. Adil itu adalah malakatun tahmilu sahibaha mulazamatut taqwa wal muru'ah. Kita pernah dengar untuk pernikahan itu harus orang saksi yang adil. Adil maksud di sini adalah adalah. Adalah itu adalah agama. Apa dia? Malakatun, satu potensi, satu kekuatan yang dimiliki oleh seseorang di dalam jiwanya, yang menjadikan seseorang tadi konsisten dengan takwa dan wibawa. Jadi sesuatu yang dimilikinya itu adil tadi itu, kekuatan agama yang dimilikinya itu yang menjadikan dia selalu bertakwa. Apa itu takwa? Hakikat takwa adalah takut kepada Allah sehingga dia menjalankan yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Dan dia juga menjauhkan dirinya dari hal-hal yang menjatuhkan wibawanya, muru'ahnya. Itu yang namanya adil. Jadi kalau begitu, orang yang jarang-jarang sholat berarti tidak adil. Sebab agamanya sudah cacat. Jadi udul atau adil itu adalah orang yang agamanya terjaga, wibawanya terjaga, sehingga tidak ada lagi celah untuk menjatuhkannya atau menjatuhkan kepribadiannya. Di antara ulama hadis ada seseorang yang tidak mau mengambil hadis dari si A karena si A ini pernah berbohong kepada ontanya. Ya, dipanggil-panggil untuk makan kira ndak ada. Begitu teliti dan jeli para ulama di dalam
menilai. Yang penilaian itu akan bermuara kepada kualitas hadis. Jadi para sahabat adalah orang-orang yang bisa terpercaya, yang mereka menjaga agamanya dan muruah wibawa mereka. Tentu tidak ada seorang pun yang maksum, sebagaimana telah kita jelaskan. Secara parsial, per individu, pasti ada kesalahan, kekeliruan, dosa. Tapi kebaikan mereka jauh lebih banyak sehingga menutup kesalahan-kesalahan mereka. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya kita mempelajari keutamaan-keutamaan para sahabat secara terperinci. Tadi secara global, nanti siapa-siapa yang terperinci kita lihat bagaimana dalil-dalil ya dari penilaian-penilaian tersebut. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.